XP. Mungkin sebagian dari kalian gak asing sama gambar pemandangan ini. Gambar yang jadi wallpaper bawaan Windows XP ini dulu sering banget kita temui di komputer jadul, atau lebih tepatnya monitor CRT. CRT ya, jangan dibaca crot. Wallpaper ini namanya Bliss. Dulu aku sempat mikir, ini wallpaper hasil lukisan atau editan Photoshop gitu. Ternyata foto ini diambil sama fotografer National Geographic yang bernama Charles O'Rear pada Januari 1996. Dia ngambil foto itu secara spontan aja pas dia lagi OTW ke rumah ceweknya. Dengan menggunakan kamera film medium format Mamiya RZ67 dan film Fujichrome Velvia yang memang dikenal menghasilkan warna kontras yang tinggi. Sebab itulah Bang Charles gak perlu repot-repot ngedit tuh foto. Hingga akhirnya Microsoft membeli hak penuh atas foto ini pada tahun 2000 dengan harga yang dirahasiakan. Lokasi dari wallpaper ini berasal dari Sonoma Valley, California, Amerika Serikat. Untuk mencarinya di Google Maps, kalian cukup mengetik Windows XP Bliss Wallpaper di pencarian. Di sana terlihat pemandangan bukitnya udah jauh berbeda dari sebelumnya, karena sekarang udah ditanami kebun anggur. Jadi begitulah fakta menarik dari wallpaper ini. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Logo KFC. Bisa dikatakan ini adalah trik marketing paling niat yang pernah ada. Logo raksasa ini dibangun di Guru Nevada dekat Area 51 pada tahun 2006. Yang mana kita tahu sendirilah, Area 51 itu sering dikaitkan dengan konspirasi alien dan UFO. Logo raksasanya ini memiliki ukuran sekitar 8.129 meter persegi yang terbuat dari 65.000 ubin berwarna. Sayangnya, logo itu hanya bertahan beberapa bulan aja. Dengan memasukkan titik koordinat ini di Google Map, kita hanya akan mendapati tempat itu sudah kosong. Untuk melihatnya sekarang, kita bisa mencarinya di Google Earth dengan timeline 2006. For your info, jauh sebelum KFC yang membuat logo raksasa ini, ternyata sudah ada Coca-Cola yang bikin duluan pada tahun 86. Berbeda dengan logo raksasanya KFC, logo raksasanya Coca-Cola ini masih ada di Google Map hingga sekarang. Penampakan Yesus dan Bunda Maria. Sekitar tahun 2013, lagi rame banget orang yang membahas penampakan sosok Yesus dan Bunda Maria di langit. Penampakan ini ditemukan di Jalan Raya E3 di dekat Walensee, Swiss. Pas masukin titik koordinat ini dan ngarahin kamera street view-nya ke arah langit, maka akan muncul dua figur berwarna gelap dan terang yang tampak melayang. Sosok yang berwarna gelap dipercaya sebagai Yesus, dan yang putih dengan sedikit warna merah dipercaya sebagai Bunda Maria. Entah dari mana klaim ini berasal, padahal jelas kalau kita lihat, ini hanyalah glitch. Dua sosok itu bisa muncul karena adanya masalah pada sensor kamera Google. Dan yap, kelihatannya sekarang udah di-fix sama pihak Google, sehingga dua sosok glitch itu udah nggak ada lagi di sana. Wajah manusia. Ini adalah tampilan yang namanya Badlands Guardian, sebuah formasi geologis alami yang terletak di tenggara Alberta, Kanada. Jika kita perhatikan, formasinya ngebentuk kepala manusia yang pakai hiasan kepala tradisional suku asli Amerika. Dan kelihatan juga kayak lagi pakai earphone. Entah kenapa pas ngelihatnya, solofobiaku kayaknya kumat lagi. Mungkin perasaanku aja. Formasi ini terbentuk sepenuhnya melalui proses erosi alami selama ribuan tahun, sehingga terbentuklah pola wajah manusia lengkap dengan aksesorisnya itu. Kecuali yang bentukannya kayak earphone gitu ya, soalnya itu jalan buatan manusia menuju sumur minyak. Situs ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2006 oleh Lynn Hickok saat menjelajahi Google Earth. Berkat doi yang gabut buka Google Earth inilah, formasi ini jadi terkenal dan menjadikannya salah satu temuan alam terpopuler di dunia. Manusia merpati. Pada tahun 2013, di sebuah trotoar kota Musashino, ada kejadian yang cukup menarik perhatian. Di mana ketika memasukkan koordinat ini, kita dikasih lihat orang yang memakai topeng merpati. Terkesan creepy sekali. Mereka berbaris kayak lagi nantangin. Tapi tahukah kalian, ini sebenarnya hanyalah troll semata. Mereka adalah penulis dari blog teknologi Jepang bernama Daily Portal Z. Pas tahu ada mobil Google Street View yang lewat daerah situ, mereka buru-buru berbaris dan pakai topeng merpati. Tujuannya ya cuma iseng aja sih, buat senang-senang doang. Tapi kalau kita cari daerah itu sekarang, entah apa alasannya pihak Google ngeblur mereka. Alasannya mungkin karena algoritma Google nggak bisa ngebedain antara wajah manusia asli dengan objek yang mirip manusia. Google lebih memilih salah sensor daripada ngelewatin wajah manusia yang seharusnya dilindungi privasinya. Kayaknya sih, tapi entah apa alasan pastinya. Semisalnya mobil Street View lewat tepat di hadapan kalian, apakah kalian bakal ngelakuin hal yang sama juga? Bangunan nanti. Jadi ada sebuah bangunan di Illinois, Amerika Serikat yang bikin orang gagal paham pas ngeliatnya. Bangunan tersebut sebenarnya adalah sebuah gereja yang memiliki bentuk melengkung.
Jika ngelihat bentuk fisiknya secara langsung, ini memang kelihatannya biasa aja. Nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi coba kita lihat dari atas lewat Google Map. Bentuknya ya memang agak lain sih. Nggak usah diperjelas bentuknya seperti apa, aku rasa kalian udah pada ngeh lah ngelihatnya. Lantas, kenapa bentuknya kayak gini? Ini dikarenakan adanya ketidaksengajaan desain visual terhadap gereja tersebut. Pihak gereja sendiri mengaku mereka nggak menyadari tampilannya dari atas saat merancang gedungnya. Fokus mereka saat itu hanyalah menyelamatkan sebuah pohon ek tua di lokasi tersebut. Dengan cara membangun gerejanya jadi melengkung. Jadinya pohon tersebut nggak perlu ditebang. Walaupun dijadiin meme ya, tapi untungnya pihak gereja sangat santai dalam merespon. Bahkan saking uniknya, banyak yang memuji bentuknya yang sangat-sangat kreatif. Nenek hilang. Jadi ceritanya ada seorang nenek yang berusia 83 tahun yang bernama Paulette Landrieux yang tinggal sama suaminya Marcel Tarret. Mereka tinggal di sebuah rumah berwarna merah yang beralamatkan di 49 Rue Repe, Belgia. Tapi November 2020, sang nenek yang menderita penyakit Alzheimer dilaporkan menghilang secara misterius. Berdasarkan riwayat medisnya, ternyata si nenek memang suka pergi tanpa pamit. Tapi baru kali ini dia pergi tanpa kembali lagi. Dan sayangnya pihak kepolisian tidak menemukan apapun. 2 tahun sejak kejadian itu, untungnya tetangga mereka nemuin hal menarik di Google Map. Di situ terlihat sang nenek sedang berjalan ke seberang rumahnya itu dan terlihat juga suaminya lagi jemur pakaian. Berbekal bukti inilah, jenazah si nenek akhirnya ditemukan di lereng curam yang tertutup semak belukar. Sang nenek diduga terjatuh dan gak bisa bangkit hingga akhirnya ajal menjemputnya. Jika kita pikirkan secara logika, seharusnya dalam waktu 2 tahun itu udah tercium aroma busuk. Tapi mungkin aja karena tempatnya terisolasi dan faktor alam yang bikin aroma busuknya tersamarkan dan memperlambat pembusukan. Tapi at least misteri hilangnya si nenek akhirnya terpecahkan. Pentagram Kazakhstan. Ada sebuah wilayah dekat kota Lysychovsk, Kazakhstan yang memiliki sebuah pentagram raksasa. Pentagram tersebut tentunya hanya bisa dilihat dari citra satelit kayak Google Map atau Google Earth. Banyak rumor yang beredar kalau ini tempat pemujaan satanisme. Dan bisa kita lihat, sekilas pentagram ini mirip dengan pentagram kepala kambing yang biasanya digunakan oleh pemuja setan. Lalu, apakah sebenarnya ini dibuat untuk pemuja setan? Pentagram yang ada di Kazakhstan ini sebenarnya hanyalah sebuah taman era Uni Soviet yang belum selesai dibangun. Seperti yang kita tahu sendiri, Kazakhstan tuh dulunya bagian dari Uni Soviet. Simbol ini merupakan ideologi dan lambang bendera mereka. Pas Uni Soviet ini runtuh pada tahun 1991, Kazakhstan merdeka dan menjadi negara terakhir yang lepas dari Uni Soviet. Kelihatannya, pentagram tersebut nggak pernah dialihfungsikan sama pemerintahnya. Sehingga sampai sekarang, tempat itu pun dibiarkan terbengkalai.